pemilu 2024 ini terancam jadi fosil politik. Jadi ini satu kabar yang tragis ya sebenarnya ya, karena mestinya partai ini dengan latar belakang sejarah yang kuat harusnya bisa lebih eksis. Ini yang lagi menarik nih Bang ya, tentu kalau ngomongin politik gak bakal ada habis-habisnya, isu terus berkembang gitu kan Bang. Nah cuman ini yang lagi menarik dan yang cukup jadi perhatian adalah soal P3 nih Bang. P3 gagal ke Senayan. Waduh. Ini kenapa nih Bang? Apa ini biang keladinya Bang? Coba dikasih paham nih kita semua. Benar, ini satu isu yang boleh dikata seksi ya. Ya. Karena partai yang eksis di Orde Baru, salah satu partai dari 3 partai yang eksis Orde Baru. Kemudian di era reformasi juga tetap eksis, tapi di pemilu 2024 ini terancam jadi fosil politik. Wow, fosil politik. Fosil politik. Dia hanya akan bisa dibaca dalam sejarah politik atau partai politik Indonesia. Jadi ini satu kabar yang tragis ya sebenarnya ya, karena mestinya partai ini dengan latar belakang sejarah yang kuat harusnya bisa lebih eksis. Ya. Jadi kalau tadi Bung Deddy tanya apa sih yang keladi atau kenapa sehingga partai ini terancam jadi fosil politik? Sebenarnya ini bisa diprediksi dari awal. Sejumlah lembaga survei, tentu lembaga-lembaga survei terkemuka itu sudah prediksi bahwa P3 ini tidak akan lolos. Hanya di angka 3,7% atau 3,8%. Jadi sebenarnya ini sudah diprediksi. Sayangnya P3 tidak melihat hasil survei ini sebagai bahan untuk mengevaluasi langkah-langkah politik mereka, sehingga mereka bisa lebih adaptif dan kemudian menentukan pilihan politik yang lebih relevan dan bisa menyelamatkan partai mereka. Karena kalau kita mau lihat P3, PAN juga sebenarnya dalam berbagai hasil survei juga diprediksi tidak lolos. Tapi mereka justru cepat melakukan evaluasi, kemudian menentukan langkah-langkah politik yang relevan. Misalnya mereka mendukung capres yang ada pada ceruk pemilih yang lebih luas. Kemudian mereka juga mendorong caleg-caleg mereka, dari kalangan selebritis, public figure, yang itu tentu saja secara kolektif bisa meningkatkan perolehan suara mereka, begitu. Itu apalagi Bang, apalagi itu, tadi ya. Jadi yang pertama tadi partai tidak mampu membaca fenomena politik yang mengemuka. Yang berikutnya Bung Deddy, P3 ini juga saya lihat, dan tentu publik juga tahu, mereka terjebak pada konflik internal. Nggak berkesudahan ya, kayaknya ada aja cerita, ada dramaturginya begitu. Jadi kita lihat misalnya ada pimpinan partai dicopot tiba-tiba begitu. Tentu saja pencopotan itu juga berpengaruh pada konsolidasi di internal partai. Gitu. Kemudian berikutnya, waktu mereka mengusung capres, mereka juga tidak mempertimbangkan suara yang berkembang di akar rumput, di konstituen mereka begitu. Konstituen setiap partai itu kan kita bisa melihat, misalnya DPW mereka atau cabang-cabang partai politik mereka, atau kemudian struktur partai mereka misalnya, atau basis pemilih tradisional mereka itu menginginkan kemana, atau capres mana yang harus dicalonkan. Ketika misalnya mereka cenderung ke kandidat A misalnya, partai harusnya bisa lebih mengakomodir itu. Ini justru tidak. Partai memilih berafiliasi atau mendukung kandidat yang berarti ini menurut Bang Ihsan yang berseberangan begitu kira-kira. Berarti Bang Ihsan mungkin kira-kira mau bilang apa benar nih ya, dikonfirmasi. Salah nih P3 kalau misalkan gabung PDIP dan dukung Ganjar Mahfud. Itu satu pilihan yang saya kira kurang dipertimbangkan secara matang begitu. Harusnya mereka memilih untuk bergabung dengan kandidat yang jauh lebih disukai atau diinginkan oleh konstituen mereka. Kemudian yang berikutnya, Bung Deddy, mereka juga tidak mampu mengkonsolidasikan konstituen mereka di basis pemilih mereka. P3 ini basis pemilihnya juga dari kalangan Nahdien. Nah tentu saja mestinya konsolidasi di kalangan Nahdien harus terus mereka lakukan. Antara lain juga mendorong tokoh-tokoh Nahdien untuk masuk di dalam struktur kepartaian maupun diusung dalam kandidasi di pemilihan legislatif. Nah ini saya kira juga satu hal yang kemudian membuat mereka tergerus di pemilihan legislatif 2024 ini. Nah terkait itu Bang, sebenarnya LSI tahun 2023 tuh ngeluarin data Bang. Karena kita
pasti tahu lah P3 dengan NU itu punya sejarah yang dalam gitu ya kan, yang sangat baik gitu loh. Tapi justru dari kalangan Nahdien ini menurut survei LSI Bang 2023, warga Nahdien justru yang memang punya identitas Islam atau masyarakat Muslim ini justru tidak memilih partai-partai Islam, bahkan PKB sekalipun itu rendah di bawah PDIP dan Gerindra. Jadi justru mereka lebih cenderung memilih partai-partai yang nasionalis gitu Bang. Nah itu gimana nih menurut Bang Ihsan? Agak menarik juga tuh. Betul Bung Deddy, ini menarik karena begini. Kita kenal satu teori yang namanya moderating effect of democracy. Jadi fenomena banyak kalangan NU misalnya komunitas Muslim tidak memilih partai-partai Islam. Saya kira ini bisa kita baca dengan perspektif moderating effect of demokrasi. Jadi efek moderat dari demokrasi. Apa itu? Demokrasi ini sebenarnya memungkinkan atau membuat partai-partai politik itu berinsut ke tengah. Ke tengah itu maksudnya ceruk politik di tengah, kalau kita seperti lonceng terbalik, itu di kiri dan kanan itu kan ceruknya kecil ya, tipis, kemudian dia di tengah membesar. Nah, moderat atau kalangan moderat yang terdiri dari partai-partai berlatar belakang nasionalis, itu dia akan punya peluang untuk mendapatkan suara yang signifikan karena ceruk di tengah itu lebih besar. Nah, mestinya partai-partai politik itu juga bisa beradaptasi dengan menggiring atau mendorong partainya bisa lebih terbuka sehingga mereka bisa mengambil ceruk politik yang di tengah tadi itu, yang lebih besar itu. Tadi kan Bang sebenarnya dengan beridentitaskan partai politik Islam, sebenarnya kan jelas juga Bang masanya gitu ya kan, masyarakat Indonesia kan mayoritas Muslim gitu loh. Tapi kenapa ini justru tidak menjadi seksi justru buat masyarakat Muslim, itu kan juga jadi permasalahan. Apakah memang yang bermasalah ideologinya sehingga yang tadi kata Bang bilang gitu loh, harus ke tengah atau memang harus seperti apa sebenarnya Bang? Jadi tidak di ideologi, memang penting ideologi. Ideologi itu sebenarnya penting untuk orang bisa membedakan bahwa partai ini jenis kelaminnya apa, partai ini jenis kelaminnya apa, dalam artian arah politik, kemudian paradigma, filosofi, ideologi, itu harus bisa berbeda, ada diferensiasi, sehingga memudahkan orang untuk menentukan pilihan politiknya. Tapi sebenarnya ini bukan pada ideologi ya, tapi pada terbuka atau tertutupnya partai itu. Saya kasih contoh begini Bung Deddy. PKS itu partai ideologinya Islam. Sebelumnya partai tertutup. Dia hanya mengusung caleg Muslim atau Islam, dan kemudian dia berharap mendapatkan perolehan suara dari pemilih Muslim. Tapi di tahun 2008 saat munas mereka di Bali, mereka berubah dari partai yang tadinya tertutup menjadi partai terbuka. Artinya di tahun 2008 PKS sudah memungkinkan untuk apa? Mencalonkan caleg yang bukan Muslim dengan harapan bisa mendapatkan suara atau perolehan suara dari pemilih yang bukan berlatar belakang Muslim. Faktanya di daerah-daerah yang Muslim itu minoritas di Indonesia Timur misalnya, itu PKS ada suaranya. PKS punya representasi politik, dan dengan demikian mereka secara nasional juga punya akumulasi suara yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa mereka berinsut ke tengah atau mendapatkan dampak dari moderating effect of demokrasi. Demokrasi memungkinkan partai-partai yang berideologi Islam sekalipun seperti PKS untuk berinsut ke tengah, untuk merebut ceruk pemilih yang lebih besar yang ada di tengah. Itu maksudnya. Jadi ini bicara soal strategi, bukan soal ideologi Bang ya. Karena PKS pun melakukan itu tetap identitasnya adalah partai Islam gitu ya. Iya, ini makanya saya bilang efek moderat ya. Jadi demokrasi itu membuat partai, kalau Anda mau isu itu karena bertentangan nilai agama. Orang-orang di Partai Republik juga bisa kelihatan di rumah mereka misalnya ada mainan anak-anak, family man, begitu situasinya. Nah, sementara partai orang-orang dengan afiliasi politik Partai Demokrat akan cenderung bebas, liberal dan seterusnya. Nah, di Indonesia partai ID kita ini kan bahkan di bawah 20%. Artinya itu apa Bang? Artinya ikatan antara konstituen dengan partai itu lemah. Membuat orang bisa berinsut atau bisa berpindah afiliasi politiknya kapan saja. Pemilu hari ini dia memilih partai A, pemilu besok dia bisa memilih partai B atau partai C. Membuat partai bisa saja tiba-tiba di pemilu tertentu suaranya melonjak, tapi di pemilu berikutnya suaranya turun drastis, bahkan rontok atau tidak lolos batas parliamentary threshold misalnya. Artinya dalam konteks Indonesia P3 pemilih atau konstituen itu tidak ada yang loyal atau yang tetap gitu Bang ya. Tetap pasti ada fluktuasi ya di semua partai gitu. Bahkan P3 sekalipun yang punya
sejarah yang luar biasa dengan konstituen Islamnya misalkan. Memang di banyak partai itu ada partai yang partai ID-nya cukup tinggi, misalnya P3 misalnya. Tapi overall partai ID kita secara keseluruhan, konstituen yang punya afiliasi politik itu secara keseluruhan di bawah 20%. Jadi yang mengidentifikasi diri dia dengan PDIP, dengan Gerindra, dengan Golkar itu semua ada di kurang dari 20% itu. Sehingga ada lebih dari 70% konstituen kita atau pemilih kita yang nggak punya ikatan dengan partai politik. Nah, mereka ini kan punya kecenderungan bebas untuk menentukan pilihan politik, sehingga fluktuasi atau perubahan perolehan suara dari pemilu ke pemilu itu bisa saja sangat dinamis begitu. Bahkan akhirnya ada partai yang bisa saja tidak lolos walaupun sebelumnya konsisten atau tradisinya sudah ada di parlemen begitu kira-kira. Iya. Nah, yang juga mungkin belum banyak disinggung tadi sama Bang Ihsan itu adalah soal keterlibatan anak muda atau sukses atau enggaknya nih, atau P3 ini kayaknya gagal untuk bisa meraih suara anak-anak muda. Nah, gimana menurut Bang Ihsan soal itu? Soalnya kan Pilpres atau pemilu 2024 ini kalau data itu kan menyebutkan 50-60% itu rata-rata anak muda gitu Bang. Kalau misalkan itu bisa direbut, sebenarnya harusnya aman gitu ya kan. Betul. Nah, gimana dengan P3 nih Bang? Analisa Bang. Ya, itu betul ya, karena tentu sebagai ceruk pemilih yang cukup signifikan ya, pemilih pemula ini harusnya bisa menjadi captive market yang disasar secara sungguh-sungguh oleh partai politik termasuk oleh P3. Saya melihat ini kurang begitu menonjol. Kita bisa melihat dari alat peraga kampanye, sosialisasi politik yang mereka lakukan itu tidak begitu betul menonjolkan sisi anak mudanya. Berikutnya misalnya juga bisa kita lihat dari caleg-caleg yang diusung. Nah, caleg-caleg yang diusung mestinya juga mereka bisa mendorong anak-anak muda yang populer begitu, yang dikenal luas di masyarakat untuk menjadi caleg sehingga bisa menarik pemilih untuk. Strategi kayak gitu cukup efektif Bang. Cukup efektif. Kita bisa lihat misalnya PKS. PKS itu mendorong beberapa anak muda. Misalnya di Malang ada salah satu dokter muda di Malang yang kemudian didorong karena dokter itu punya inovasi, dikenal luas oleh masyarakat, didorong dan terpilih. Dan itu tentu saja secara kolektif menambah perolehan suara PKS misalnya. Itu bagian dari strategi untuk mendorong anak-anak muda untuk melirik partai itu, meningkatkan partisipasi mereka, dan dengan demikian partai akan mendapatkan insentif elektoral yang cukup signifikan dari pemilih pemula atau pemilih muda. Gitu. Jadi P3 ini atau itu juga bisa disebut dengan ini Bang, gagalnya kaderisasi gitu Bang. Soalnya kan mestinya kan P3 bisa melahirkan caleg-caleg atau kader-kader yang kemudian itu bisa mengerek elektoral partai gitu Bang. Ini gimana Abang melihat soal itu? Jadi gagal nih lahirin kader-kader yang bisa menarik suara anak-anak muda gitu. Atau memang tetap perlu endorser gitu Bang? Kalau bicara kaderisasi, gagalnya kaderisasi itu juga terjadi di hampir semua partai politik. Oh, jadi nggak P3 doang ya? Ya, nggak P3 doang. Tapi P3 harusnya lebih pragmatis ya. Misalnya begini, PAN itu juga gagal melakukan kaderisasi. Tapi mereka punya strategi. Mereka merekrut orang-orang yang punya popularitas, punya elektabilitas, public figure untuk menutup kekosongan dan kegagalan kaderisasi itu, sehingga mereka bisa memperoleh suara yang jauh lebih signifikan saat pileg gitu. Nah, mestinya ketika membaca hasil survei, beberapa survei sebelumnya menjelang pemilihan legislatif, partai mereka itu di bawah ambang batas parlemen, mereka harusnya juga berstrategi dengan merekrut caleg-caleg yang secara kapasitas personal cukup dikenal publik, punya elektabilitas yang mumpuni, sehingga mereka bisa secara kolektif mendorong agar P3 misalnya mendapatkan suara yang signifikan. Apa gitu itu nanti nggak jadi masalah Bang? Ada yang nyebut istilahnya politisi karbitan ya atau apa gitu. Karena kan kalau ngomongin strategi memang kalau bisa pragmatis bisa saja seperti itu. Tapi lantas kemudian gimana nih perannya kalau misalkan kapasitasnya mungkin belum terlalu punya pengalaman di politik gitu Bang? Itu dilema ya. Saya orang yang sangat setuju kemudian politisi karbitan atau politisi instan itu juga akan sangat mengganggu proses demokrasi kita begitu.
Kenapa? Karena akhirnya orang-orang dengan latar belakang politik yang belum matang itu kemudian diberikan ruang yang lebih besar dan akhirnya mereka terpilih. Ini juga akan mempengaruhi kekuatan parlemen kita gitu. Parlemen kita akhirnya diisi oleh orang-orang yang tidak begitu kompeten atau belum kompeten misalnya. Tapi ini dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara mengenai penguatan demokrasi, penguatan parlemen dan jangka panjang, tentu partai politik sebagai lembaga yang paling sentral, institusi yang paling sentral dalam demokrasi kita harus merapikan, memantapkan proses rekrutmen dan kaderisasi politik. Tapi itu harus dilakukan jauh-jauh hari, bukan jalan pemilu gitu loh. Tapi partai juga harus dihadapkan pada situasi di mana mereka juga harus tetap eksis. Nah, saya kira ini dua pilihan yang harus dikompromikan. Partai sesungguhnya harus bisa memperkuat rekrutmen dan kaderisasi, tapi jelang pemilu mereka juga harus tahu bagaimana menempatkan atau menentukan caleg-caleg mereka sehingga caleg-calegnya itu bisa punya dampak elektoral yang tinggi, bisa memberikan insentif elektoral sehingga partai mereka bisa lolos batas atau ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Itu saya kira. Jadi pragmatisme politik itu kan sebenarnya dia terjadi ketika orang berhadapan pada situasi yang pilihan politik yang agak sulit begitu. Nah, ketika dia dihadapkan pada situasi politik harus lolos, ya seperti PAN misalnya, dia mengambil langkah politik apa saja yang penting dia lolos, gitu. Karena memang eksistensi partai politik itu kan tergantung bagaimana representasi dia di parlemen. Kita bicara ideologi partai yang bagus, kita bicara mengenai struktur partai yang mumpuni, tapi kalau kemudian ujungnya tidak ada punya representasi di parlemen juga sama saja begitu. Jadi saya kira begitu kira-kira perspektif saya. Memang agak dilematis Bang ya. Tapi, dilematis tentu saja. Kita harus mendorong penguatan partai politik terus-menerus. Sehingga partai politik itu bukan kata istilah orang bilang saat tiba akal, tapi dia benar-benar terproses secara matang begitu. Partai harus melakukan fungsi-fungsi kepartaian, melakukan rekrutmen secara terbuka, secara berjenjang, di kaderisasi yang berkualitas begitu, sehingga muncul politisi-politisi yang otentik, dan politisi-politisi otentik ini kemudian akan dipasarkan begitu, akan disodorkan untuk dipilih oleh masyarakat setiap pemilu. Itu idealnya seperti itu. Tapi dalam situasi politik yang anomali seperti pemilu 2004 kemarin, partai-partai yang sudah stabil dia bisa tetap punya idealisme untuk mendorong kandidat partai mereka yang otentik. Tapi kalau partai-partai itu dalam kondisi yang harus berkompromi, dia akhirnya harus mencari kandidat atau politisi di luar partai untuk menggeret perolehan suara mereka. Jangankan P3 ya, yang oleh hasil survei ada di bawah ambang batas parliamentary threshold, partai-partai yang sudah punya tradisi dan perolehan suara yang signifikan seperti PDIP misalnya, pun tetap berkompromi. Mereka juga merekrut public figure. Once misalnya, yang akhirnya kita tahu dia justru mengalahkan atau membuat partai politisi-politisi yang kawakan seperti Mas Hinton Pasaribu, kemudian juga ada Eriko Sutarduga misalnya. Itu mereka akhirnya kan bahkan mantan ketua DPRD DKI Mas Prasetyo, itu politisi-politisi kawakan yang gagal masuk Senayan dikalahkan oleh Once misalnya. Jadi pragmatisme politik ini tentu saja bukan hal yang tabu ya, tapi itu bagian dari strategi partai untuk menyelamatkan atau memastikan perolehan suaranya itu tetap signifikan sehingga mereka bisa terselamatkan keterwalikan mereka di parlemen. Nah, semua cerita kita tadi itu anomali atau kemudian tidak mampu untuk ditunjukkan atau diadaptasi oleh P3, dan akhirnya kita tahu partai ini terancam menjadi fosil politik di Indonesia. Siap. Nah, tadi Bang Ihsan juga nyinggung-nyinggung soal fosil politik nih, ngeri banget nih Bang. Fosil itu kan berarti hal yang udah
mati lama banget gitu kan. Nah, maksudnya gimana nih Bang kalau dikaitkan sama P3, fosil politik, jangan sampai jadi fosil politik? Ya, karena begini, partai itu eksistensinya kan dilihat dari dia ada tidaknya di parlemen. Karena partai politik itu dihadirkan atau dilahirkan kan untuk salah satunya adalah distribusi politik di parlemen begitu. Kalau kemudian P3 tidak lolos parliamentary threshold, kemudian tidak ada representasi, berarti kan dia hilang di parlemen. Nah, ketika dia hilang di parlemen, eksistensinya juga hilang begitu. Walaupun memang di kabupaten kota atau di provinsi ada, tapi secara nasional eksistensi politiknya tidak akan lagi kelihatan. Dan biasanya partai itu kalau udah tidak lolos PT, kecenderungan untuk comeback di pemilu sesudahnya atau selanjutnya itu makin makin kecil begitu. Kita kan bisa lihat ada banyak partai yang tadinya ada di parlemen kemudian tidak lolos dan akhirnya juga hilang dengan sendirinya begitu. Kasus P3 ini udah mulai tanda-tanda jadi fosil politiknya gimana Bang? Tanda-tanda P3 bakal jadi fosil politik. Abang udah mulai melihat itu? Dan kalau kemudian di pemilu selanjutnya mereka tidak lolos lagi, ya P3 tinggal cerita. Kalau sampai P3 jadi fosil politik, menurut Abang nih, yang paling bertanggung jawab siapa di P3? Ini koreksi bagi semua. Benar. Tentu saja semua. Ya, tentu ini jadi insight ya buat P3, bukan evaluasi menyeluruh. Iya, untuk evaluasi menyeluruh. Menyeluruh buat mereka. Bukan mencari kambing hitam, Bang, maksudnya bukan. Mereka harus banyak berevaluasi karena tentu saja yang terjadi ini kan menyakitkan ya. Mereka seharusnya punya infrastruktur yang sudah terbangun sejak lama. Mereka punya konstituen tradisional, begitu. Mereka juga boleh dikata menjadi jembatan aspirasi bagi komunitas masyarakat Muslim begitu. Tapi di negara dengan populasi Muslim yang terbesar di dunia itu justru partai semacam P3 ini rontok begitu. Jadi ini evaluasi ke depan, partai ini harus berbenah, mereka harus merapikan lagi struktur kepartaian mereka, orang-orang di partai harus benar-benar yang mau membesarkan partainya, kemudian juga orang-orang yang sebenarnya bermasalah secara politik. Kita tahu misalnya di P3 itu ada orang yang pernah dihukum karena kasus korupsi, lalu kemudian bisa comeback lagi di partai itu, bisa menjadi etalase partai itu di banyak forum begitu kan. Bisa saja orang dengan kemampuan public speaking yang bagus dia bisa bicara dari forum ke forum, tapi apakah itu punya dampak yang positif atau tidak bagi partai itu juga harus dibaca atau bisa diantisipasi oleh partai itu. Itu cukup berpengaruh juga ya ke tentu masyarakat. Saja karena misalnya begini, kita tidak perlu menyebutkan nama. Tapi partai ini kan partai Islam, lambangnya Ka'bah. Ada orang atau tokoh penting di partai itu dihukum misalnya, kemudian setelah dihukum dia balik lagi, kemudian warawiri jadi juru bicara atau jadi representasi partai itu di forum-forum. Ini kan kontradiktif atau kontraproduktif begitu. Jadi mestinya hal semacam ini harus bisa dievaluasi sehingga kalau nantinya misalnya di periode ini hilang di parlemen, konsolidasi politik tetap dilakukan, rektorisasi partai tetap berjalan, ya kita berharap di pemilu selanjutnya P3 bisa comeback di parlemen. Iya. Sebenarnya P3 juga sudah mulai berbenah sebetulnya mungkin Bang ya. Menjelang Pilpres gitu. Salah satunya misalkan dengan menarik atau dengan mengakomodir Sandi lah. Nah, ini sosok Sandi ini apa nggak begitu kuat untuk mengerek suara P3, Bang? Saya kira memang Sandi sengaja ditarik oleh P3 dengan harapan bisa menarik pemilih pemula. Termasuk juga emak-emak begitu ya. Iya. Tapi P3 mungkin lupa ya atau mungkin tidak begitu memahami bahwa pemilihan legislatif itu berbeda dengan pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Karena pemilihan legislatif itu berbasis pada caleg. Jadi orang memilih itu terlepas dari dia memilih partai politik, tapi daya tarik utama itu adalah caleg gitu. Jadi caleg itu yang kemudian punya pengaruh yang signifikan agar orang memilih partai itu. Nah masalahnya Mas Sandi ini kan bukan capres, bukan cawapres. Mas Sandi juga bukan caleg.
Jadi di mana korelasinya Bang Sandi mau menarik pemilih sementara dia bukan faktor determinan atau faktor utama untuk menarik suara pemilih begitu. Jadi memang strategi ini bisa saja penting untuk meningkatkan popularitas partai. Partai tiba-tiba mendapat impresi yang positif. Tapi apakah itu dia bisa berbuah menjadi insentif elektoral? Itu kan kemudian pemilu ini membuktikan bahwa ternyata kehadiran Mas Sandi tidak begitu signifikan terhadap perolehan suara atau elektabilitas dari P3 begitu. Jadi ikhtiar politik mereka saya anggap gagal begitu. Sementara misalnya PAN yang direkrutkan orang-orang untuk masuk di caleg. Dia public figure, tapi public figure itu ketika dia caleg, dia bisa menggeret atau menarik pemilih untuk memilih partai itu. Sehingga dampaknya signifikan, suara partai melambung begitu, meningkat begitu. Tapi kalau hanya mengandalkan suara satu orang tokoh yang kemudian ditaruh di struktur partai dengan harapan partai itu mendapatkan suara di pemilihan legislatif, saya kira ini sesuatu yang tidak berkorelasi atau korelasinya tidak cukup signifikan begitu. Dan kayaknya sosok Sandi juga nggak begitu beruntung ya Bang dari masa politik ke politik hari ini gitu. Misalkan dia mundur dari Wagub coba untuk maju Cawapres 2019 gagal juga. Kemudian mundur dari Gerindra karena berharap ingin maju jadi Cawapres dari entahlah partai manapun gitu. Tidak juga gitu. Nah ini jadi semacam bad luck buat Sandi di 2019 dan 2024 ini. Gimana Abang melihatnya? Ya tentu setiap politisi punya punya analisis, punya perspektif, punya paradigma, punya cita-cita ya. Terlepas dari itu saya tentu ini menjadi bahan evaluasi juga ya, bahan koreksi juga. Karena memang awal bergabungnya Bang Sandi ini kita tahu alasannya cenderung pragmatis ya, karena ingin menjadi cawapres. Nah setelah tidak jadi cawapres, Bang Sandi nggak punya lagi pilihan apakah tetap ada di P3 atau mau keluar. Karena kalau keluar dampak politiknya jauh lebih negatif, karena orang akan melihat ini ompon turir ini bisa melompat atau politisi kutu loncat yang bisa berpindah dari satu partai ke partai lain untuk memuaskan kepentingan politiknya atau untuk mencapai kepentingan politiknya. Nah akhirnya tetap bertahan di P3 sementara proses politik terus berjalan begitu. Pelajaran pentingnya sebenarnya adalah mestinya kalau saya boleh memberi saran ya, Bang Sandi kalau bertahan di Gerindra kan sebenarnya jauh lebih baik ya. Bagaimanapun Gerindra itu partai yang akan juga terjadi the ruling elite di internal partai mereka. Era Prabowo akan selesai, regenerasi baru akan muncul dan sebenarnya kalau mau dilihat Bang Sandi atau Mas Sandi ini sebenarnya adalah sosok yang bisa digadang-gadang untuk melanjutkan kepemimpinan di internal partai Gerindra. Jadi Bang Sandi ini kurang sabar nih menurut Abang? Ya, bukan kurang sabar saja, saya kira politik juga butuh istiqomah. Jadi ketika kita istiqomah, kita konsisten, kita bisa mendapatkan hasil atau buah politik dari proses politik yang kita jalani. Jadi sebenarnya dari P3 ini yang kita diskusikan ini ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Antara lain partai politik juga harus adaptif. Partai politik harus membaca tanda-tanda zaman, fenomena politik yang mengemuka, membaca menyerap aspirasi konstituen. Berseberangan terlalu jauh antara keinginan politik konstituen dengan keinginan partai itu akan membuat partai itu tergerus. Karena orang-orang atau pemilihnya akan berpindah pada pilihan politik yang tentu saja merugikan partai itu. Kemudian untuk politisi sebenarnya juga kita diajarkan atau mendapat pelajaran penting dari P3 ini adalah bergabung kita di partai politik jangan karena kepentingan politik pragmatis atau kepentingan politik personal. Mestinya bergabung di partai politik itu karena alasan ideologis, karena keinginan membesarkan partai, dan demikian kita akan memberikan kontribusi yang maksimal, yang optimal bagi maju dan besarnya partai itu dari waktu ke waktu. Itu saya kira pelajaran penting yang bisa kita ambil ya dari fenomena P3.
atau partai-partai Islam yang juga rontok suaranya di 2024 ini Bang ya. Betul. Dan itu artinya apa? Secara keseluruhan juga partai politik harus menjalankan fungsi-fungsi kepartaian mereka, terutama rekrutmen dan kaderisasi. Karena dengan begitu tidak lagi ada situasi di mana jelang pemilu atau jelang pileg baru orang dicomot sana, comot sini hanya untuk kepentingan elektoral. Karena dampaknya adalah representasi di parlemen tidak akan begitu mumpuni karena diisi oleh politisi karbitan, politisi instan yang bisa saja mereka tidak punya kapasitas untuk menjadi jembatan aspirasi publik. Oke, ini masih bicara soal nasib P3 nih Bang. Kan akhirnya mereka menggugat ke MK. Mereka mengklaim ada sekitar 200.000 suara yang hilang. Nah menurut Abang kira-kira gimana nih? Apakah ini masih menjadi peluang untuk P3 lolos melalui jalur MK? Gimana menurut Abang? Tapi kita juga jangan sampai partai politik itu lolos karena ada afirmasi, tindakan afirmatif dari lembaga-lembaga negara ataupun dari kekuatan-kekuatan politik di luar partai itu sendiri. Partai itu harus menentukan nasibnya sendiri. Jadi kalaupun ada partai-partai atau kekuatan politik yang mau menyelamatkan P3, saya kira ya boleh-boleh saja. Apalagi PDIP yang merasa punya tanggung jawab moral ya, tanggung jawab politik sebagai mitra politik strategisnya mereka menyelamatkan, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai karena ada afirmasi dari pihak luar. Mestinya P3 lolos karena kemampuan mereka membuktikan di Mahkamah Konstitusi bahwa suara mereka dicuri, lalu kemudian suara mereka dikembalikan lagi dan akumulasinya memastikan mereka lolos di parlemen. Saya kira itu poinnya. Menarik Bang. Tapi kalau diulik lagi nih Bang ya, kenapa sih PDIP sampai harus minta Prabowo untuk bantu P3 supaya lolos? Analisa Abang gimana? Kalau saya sih kira itu gimmick aja, gimmick karena Prabowo kan juga kontestan ya, Prabowo juga calon presiden ya, dan oleh KPU diputuskan menjadi capres terpilih. Saya kira itu gimmick karena bagaimana caranya Prabowo menyelamatkan P3. Gitu. Ya juga sih. Dengan cara apa Prabowo menyelamatkan P3? Sementara keputusan untuk memutuskan P3 lolos atau tidak sekarang ada di tangan MK. Kecuali itu gimmick untuk menyindir bahwa MK itu ada di bawah kendali pemerintah. Itu Bang. Dan pemerintahlah yang bisa mengkondisikan agar MK itu pro kepada P3 dan kemudian bisa membuat P3 lolos. Kecuali itu ya alasan atau gimmick yang dikemukakan oleh PDIP itu. Wah, gitu. Ngeri-ngeri sedap ya kalau bahas ke situ ya. Iya. Ya, pemilu kita kali ini ya di 2004 ini banyak drama politik. Banyak juga kekecewaan politik. Banyak juga situasi yang anomali yang memungkinkan ada berbagai teori konspirasi atau analisa konspiratif untuk dikemukakan atau disampaikan di publik begitu. Jadi kalau pada akhirnya nanti P3 gabung ke pemerintahan, memungkinkan, dan kira-kira kalau itu terjadi gimana menurut Abang? Kalau P3 bergabung tanpa ada kursi di parlemen, itu berarti afiliasi politik yang tidak substantif begitu, yang tidak punya akar kekuatan politik yang signifikan. Karena koalisi itu kan sebenarnya koalisi agar memperkuat oposisi atau memperkuat pemerintahan gitu. Tapi kalau dia tidak punya representasi di parlemen, untuk apa begitu? Jadi pertanyaannya begini, kalau dia lolos parliamentary threshold atau punya kursi di parlemen, bergabung atau tidak bergabung di pemerintah menjadi sesuatu yang penting. Tapi kalau tidak lolos ambang batas parlemen, jadi fosil politik, bergabung tidak bergabungnya P3 nothing, sama saja, tidak punya dampak politik yang signifikan. Luar biasa. Bang Ihsan, makasih banyak udah datang di podcast Puspenpol. Banyak hal menarik yang tadi kita udah diskusikan, mudah-mudahan itu juga jadi bahan edukasi ke publik ya Bang ya. Nah, terus aku juga tahu kan Bang Ihsan juga seorang penulis yang produktif. Nah, kira-kira udah mulai muncul ide nggak nih Bang untuk nulis apa, dan mungkin juga bisa dibahas lagi Bang di podcast Puspenpol ini? Yang pasti isu P3 menjadi fosil politik ini menarik juga untuk diulas. Saya kemungkinan akan menulis ini dalam satu catatan atau opini. Menarik. Dan berikutnya saya kira soal sandang menyandar politik yang menjadi fenomena politik kita di
di pemilu 2024 ini penting juga untuk kita kita tulis atau kita diskusikan. Sandra politik di pemilu 2024. Wah, menarik itu Bang. Stop, tapi Bang jangan diulas panjang-panjang. Itu jadi mungkin bisa jadi untuk episode selanjutnya di Puspenpol. Mudah-mudahan itu nanti kita bisa agendakan untuk ketemu dan ngobrol bareng lagi. Terima kasih banyak udah menonton dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih banyak.